Berada di wilayah utara kota Surabaya, makam Sunan Ampel selalu memiliki daya tarik tersendiri sebagai wisata religi di kalangan pengunjung domestik maupun internasional. Tak hanya terkenal dengan kisah Sunan Ampel atau Raden Rahmat sebagai salah satu dari 9 wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, di masa prosesnya berdakwah, Raden Rahmat memiliki murid sekaligus sahabat bernama Mbah Soleh. Setelah Sunan Ampel menerima sebidang tanah dari Raja Majapahit, bersama-sama Mbah Soleh, Mbah Bolong serta santri-santrinya, dia membangun Masjid Agung Sunan Ampel sebagai tempat pendidikan agama Islam pertama. Menurut apa yang disampaikan oleh abdi dalam makam Sunan Ampel, mustajab, dahulu di awal pembangunan masjid, Mbah Soleh lah yang ditunjuk sebagai arsitek bangunan. Mbah Soleh itu sebagai arsitek saat masjid ini dibangun, tapi sekaligus dia juga bertugas untuk bersih-bersih masjid, ucapnya. Kisah Mbah Soleh sebagai petugas kebersihan Masjid Agung Sunan Ampel sudah tak asing di telinga masyarakat. Pasalnya, tingkat kebersihan Mbah Soleh tidak diragukan. Salah satu karamahnya adalah mampu membersihkan ubin dan halaman masjid sangat bersih, hingga tidak ada orang lain yang mampu menyapu lantai sebersih Mbah Soleh. Karamah tersebut juga diakui oleh para santri serta gurunya, Sunan Ampel. Mbah Soleh adalah salah satu santri dari Sunan Ampel, sama halnya dengan Sunan Gunung Jati yang pernah menimba ilmu pada sesepuh Wali Songo ini. Bukan hanya Sunan Gunung Jati yang menimba ilmu dari Sunan Ampel ini, beberapa Wali Songo lainnya pernah berguru kepadanya. Sunan Ampel memiliki banyak sekali santri yang belajar ilmu agama kepadanya. Selain Sunan Gunung Jati dan beberapa Wali Songo, ia juga memiliki murid dari kalangan pejabat kerajaan. Dikisahkan pula Sunan Ampel banyak memiliki murid dari kalangan biasa saja. Salah satu muridnya yang paling banyak disebutkan adalah Mbah Soleh. Mbah Soleh merupakan dari sekian banyak murid Sunan Ampel yang paling disayangi, dan merupakan salah seorang murid yang mempunyai karomah dan keistimewaan yang luar biasa. Mbah Soleh adalah seorang murid dengan tingkat keikhlasan yang sangat tinggi, hingga ia mempunyai karomah yang sangat luar biasa. Hanya menjadi tukang sapu masjid yang mengabdikan diri kepada Sunan Ampel, ia habiskan hidupnya hanya untuk menjadi tukang sapu di Masjid Sunan Ampel. Mbah Soleh sangat patuh dan semangat dalam membersihkan masjid, sehingga tidak ada satupun debu yang menempel di lantai masjid. Ketika Mbah Soleh wafat, ia dimakamkan di dekat masjid. Sepeninggal Mbah Soleh tidak ada satupun santri yang mampu seperti Mbah Soleh. Tidak ada satupun santri yang bisa menandingi sifat ikhlas yang dimilikinya, yang bisa membersihkan masjid dengan sangat bersih tanpa ada debu yang menempel di masjid. Sunan Ampel yang merasa kehilangan dengan kepergian Mbah Soleh pun kemudian berucap, "Kalau saja Mbah Soleh masih hidup tentulah masjid ini menjadi bersih," ucap Sunan Ampel. Satu kejadian yang di luar nalar terjadi, tidak lama setelah Sunan Ampel mengucapkan kata-katanya, Mbah Soleh sudah berada di tempat pengimaman masjid sambil menyapu lantainya. Seluruh lantai pun menjadi bersih kembali dan orang-orang pun terheran-heran masalahnya Mbah Soleh hidup lagi. Beberapa bulan kemudian, Mbah Soleh meninggal lagi, dan kembali dikuburkan di dekat kuburnya yang pertama. Hal yang sama terulang lagi, Mbah Soleh kembali hidup setelah Sunan Ampel berkata lagi, Mbah Soleh kembali hidup lagi. Kejadian ini berulang hingga 8 kali, sehingga makam Mbah Soleh ada 8 makam, dan ketika Sunan Ampel wafat ia dimakamkan berjejer dekat dengan makam Mbah Soleh, sehingga makam itu kini berjejer ada 9 makam. Wallahu alam bisawab.